Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu, warga kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saat ini sedang berada, harapan serta doa saya, semoga Bapak Ibu selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberkati, serta dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sebuah pujian, yaitu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, hari-hari ini, di bulan Desember ini, kita umat Kristen sedang merayakan hari Natal. Yaitu kita sedang merayakan hari lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat ke dunia. Tentu hati kita penuh dengan sukacita. Dan kita bersyukur betapa besar kasih-Nya. Sehingga Yesus telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan Dia bawa kita masuk kepada hidup yang kekal. Haleluya. Mari saudara kita baca dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Alkitab telah mencatat bahwa Allah telah mengaruniakan dan mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dunia sebagai penebus dosa manusia. Nah, saudara, mengapa sampai Allah harus mengutus Anak-Nya yang tunggal untuk datang ke dunia sebagai penebus dosa manusia? Saudara, sebab Allah tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani serangkaian penderitaan dan serangkaian siksaan yang begitu luar biasa, siksaan yang sangat kejam, seperti apa yang akan dijalani oleh Yesus di sepanjang Via Dolorosa, di sepanjang jalan salib, sampai Dia mati di Bukit Tengkorak atau Golgota. Nah, saudara, begitu luar biasa kasih Allah. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita baca di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara, Alkitab telah mencatat bahwa Yesus dilahirkan dan dibaringkan di dalam palungan yang hanya dibungkus dengan lampin.
Nah saudara, kita mau belajar tentang dua hal dari ayat tadi. Hal pertama tentang palungan. Saudara, palungan adalah sebuah wadah atau sebuah tempat yang terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk menampung makanan hewan. Nah saudara, di sanalah Yesus dibaringkan saat dia lahir ke dunia. Kita tahu bahwa palungan itu adalah tempat yang kotor, tidak steril, banyak kuman dan banyak bakteri. Tetapi Yesus mau dibaringkan di dalam palungan itu. Nah saudara, hal yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang lampin saudara. Nah saudara, lampin adalah kain yang dipakai untuk membersihkan anak domba yang baru lahir. Dan dengan kain itulah Yesus dibungkus pada saat Yesus lahir ke dunia. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, dari dua hal ini, yaitu dari palungan dan lampin, maka kita disadarkan dan kita diingatkan bahwa Natal sepatutnya dirayakan secara sederhana, tidak dengan kemewahan. Mengapa saudara? Sebab Natal yang pertama kali bukanlah Natal yang penuh dengan kemewahan. Natal yang pertama kali bukanlah Natal yang penuh dengan pohon-pohon terang, dengan lampu yang kerlap-kerlip di mana-mana. Tetapi Natal yang pertama 2000 tahun yang silam adalah Natal yang penuh dengan tragedi dan kegelapan. Haleluya. Saudara, bicara tentang palungan dan lampin tadi, maka sesungguhnya Tuhan sudah memberikan pesan dan contoh kepada kita supaya kita mau belajar dari Yesus. Belajar tentang apa saudara? Supaya kita mau belajar rendahkan hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak pongah di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, di dalam Amsal 16 ayat yang kelima mengatakan, Tuhan membenci orang yang sombong dan Tuhan akan menghukumnya. Sekali lagi, Tuhan membenci orang sombong, orang congkak, dan Tuhan akan menghukumnya. Maka dari itu saudara, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi musuhnya Tuhan hanya karena kita sombong, hanya karena kita congkak, hanya karena kita pongah di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita harus dihukum oleh Tuhan. Nah saudara, manusia saja tidak suka melihat orang sombong. Ada manusia bahkan benci kepada orang sombong. Apalagi Tuhan, Sang Pencipta, yang sudah berpesan kepada kita agar kita tidak sombong, agar kita tidak pongah di dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita baca di dalam Matius 1 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah satu-satunya manusia yang bukan keturunan Adam, sebab dia dikandung dari Roh Kudus. Dan dia datang ke dunia dalam daging, tetapi dia memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Dia memiliki kuasa yang sangat tidak terbatas untuk mengampuni dan menebus
dosa manusia. Haleluya. Dan dialah yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang, yaitu terang yang abadi. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Saudara, Yesus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tulus, kasih yang sempurna, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar, kasih yang tidak pernah habis. Dan Dia mengasihi kita dengan tidak pernah menuntut untuk dibalas. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara. Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar ada banyak orang yang berkata bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap atau keadaan dunia yang tidak menentu. Nah, saudara, hal ini juga sudah menjadikan ada beberapa anak-anak Tuhan yang mulai merasa ketakutan. Nah, saudara, andai kata hal ini memang harus terjadi, nah kita sebagai anak-anak Tuhan ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita rayakan kelahirannya di hari Natal ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang supranatural. Dia tidak bisa dibatasi dengan hukum-hukum alam. Sebab Dialah Sang Pencipta. Dia sanggup mengerjakan apa yang manusia tidak bisa kerjakan. Dia bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Sebab Dia juga berfirman di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-11, Dia berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus percaya bahwa dengan kemahakuasaannya, Yesus pasti sanggup menolong kita. Bahkan Dia mampu membawa kita keluar dari kegelapan. Dan Dia mampu memimpin kita berjalan menuju kepada terang. Yaitu terang yang memberi kelegaan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui perayaan Natal tahun 2022 ini, kita pakai sebagai sebuah momentum atau sebuah waktu yang tepat untuk kita mempersiapkan diri, saudara. Kuatkan iman kita, teguhkan iman kita untuk menghadapi tahun 2023 nanti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, seharusnya kita tidak perlu ketakutan, saudara. Sebab kita tahu bahwa kasih Yesus adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang membebaskan kita dari semua apa yang kita takutkan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seburuk apapun, sehancur apapun keadaan saudara hari ini, saudara tidak boleh menyerah. Saudara tidak boleh mundur.
Mari, melalui perayaan Natal ini, kita harus berani bangkit kembali, berdiri tegak, berdiri teguh, jangan goyah, jangan ragu, sebab kita bersama dengan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak bisa digoncangkan, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami lewat nomor WA 081 2385 0777. Sekali lagi 081 2385 0777. Sampai jumpa di acara saya berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.